Video ini disponsori oleh jualdigital.id. Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Di balik bayang-bayang langit Eurasia, Rusia diam-diam menyiapkan kejutan. Sebuah proyek misterius yang tak hanya akan mengubah wajah kekuatan udara Rusia, tetapi juga memberi sinyal tegas kepada dunia bahwa dominasi langit bukan lagi milik satu negara saja. Namanya adalah Tupolev Pagda, atau Prospective Aviation Complex for Long Range Aviatio, dari bahasa Rusia Perspektifní Aviacioni Komplex Dalnej Aviacii, dideskripsikan di Rusia sebagai pesawat pengebom generasi ke-6. Sebuah pembom strategis generasi terbaru yang dirancang untuk menggantikan pesawat-pesawat lawas seperti Tu-95MS dan Tu-160. Dan yang lebih menarik, ia didesain sebagai jawaban langsung Rusia terhadap pembom siluman legendaris Amerika, B-2 Spirit. Pagda bukanlah sekedar pesawat. Ia adalah lambang kebangkitan kembali kemampuan strategis Rusia dalam kategori pembom berkemampuan nuklir dan konvensional. Dikembangkan oleh Biro Desain Tupolev, proyek ini mulai secara aktif digagas pada awal 2010-an, namun akar idenya sudah ada sejak 90-an, tak lama setelah runtuhnya Uni Soviet. Setelah beberapa dekade stagnasi akibat krisis ekonomi dan transisi politik, Rusia perlahan kembali membangun mesin-mesin perang jangka panjangnya. Pagda menjadi simbol dari tekad tersebut. Tidak seperti pendahulunya, Pagda dirancang dari awal sebagai pembom siluman subsonik, dengan fokus pada kemampuan bertahan hidup di lingkungan peperangan modern yang dipenuhi radar, rudal anti udara, dan sistem pertahanan canggih. Berbeda dengan Tu-160 yang berkecepatan supersonik, Pagda akan terbang lebih lambat, namun dengan kemampuan siluman yang jauh lebih tinggi. Konsep ini menyerupai filosofi desain B-2 Spirit dari Amerika Serikat. Desain Pagda menggunakan konfigurasi sayap terbang atau flying wing dengan bentuk menyatu tanpa ekor tegak. Bentuk ini bukan sekadar estetika, tapi juga memberikan keunggulan dalam menekan jejak radar. Material yang digunakan dalam pembuatan Pagda sebagian besar berbasis komposit radar absorben, dengan lapisan penyerap gelombang elektromagnetik di permukaan kulit pesawat. Kabarnya, pesawat ini juga akan dilengkapi dengan sistem kontrol elektronik mutakhir, termasuk radar AESA, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan komunikasi yang tahan jamming. Pagda diperkirakan mampu membawa muatan hingga 35 ton, termasuk rudal jelajah jarak jauh dan bom presisi tinggi. Persenjataannya disimpan dalam weapon bay internal, menjaga siluet pesawat tetap bersih dan sulit terdeteksi radar. Salah satu senjata andalannya adalah rudal hipersonik KH-95 yang digadang-gadang memiliki jangkauan lebih dari 5.000 km. Pesawat ini juga diprediksi mampu membawa hingga 12 rudal KH-BD dengan jangkauan 6.500 km. Serta jenis lain seperti KH-555 dan KH-101 dan 102. Tak seperti pendahulunya, Pagda akan dibekali rudal udara ke udara, memungkinkan operasi tanpa pengawalan dan meningkatkan survivabilitasnya. Sebagai bagian dari generasi ke-6, pesawat ini disiapkan untuk mendukung mode tanpa awak, perang berbasis jaringan, dan kemungkinan dilengkapi senjata laser. Bahkan, ada klaim bahwa ia akan memiliki kemampuan menyerang target berbasis luar angkasa, menjadikannya lebih dari sekadar pembom strategis. Jangkauan terbangnya diperkirakan melebihi 12.000 km tanpa pengisian bahan bakar. Pagda kemungkinan ditenagai mesin NK-3202 versi modifikasi, sama seperti pada Tu-160M2, namun dengan efisiensi lebih tinggi dan jejak inframerah lebih rendah untuk menjaga stealth. Awalnya sempat dipertimbangkan mesin NK-65, namun NK-3202 dipilih karena lebih matang. Mampu mendukung penerbangan non-stop hingga 30 jam sambil membawa muatan nuklir, dan tahan suhu ekstrim dari minus 60 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Pagda dirancang untuk mampu beroperasi di wilayah udara musuh tanpa dukungan langsung dari pesawat tempur pengawal
karena kombinasi stealth dan long-range standoff weapon system. Pengembangan pesawat ini dilakukan secara rahasia. Namun, pada tahun 2017, laporan resmi pertama mulai muncul bahwa desain awal telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Prototipe pertama kabarnya mulai dibangun oleh Tupolev pada 2020 di fasilitas Kazan Aircraft Production Association yang juga merakit Tu-160. Pada tahun 2021, sumber dari industri pertahanan menyebutkan bahwa produksi komponen individual sudah berlangsung dan wind tunnel testing telah dimulai. Pada 2022, laporan dari media Rusia menyebut bahwa uji ground system sudah dimulai, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai uji terbang. Target uji terbang pertama diprediksi sekitar 2025 atau 2026. Dengan kemungkinan produksi penuh dimulai pada akhir dekade ini, sekitar tahun 2027 hingga 2029. Pagda akan menjadi bagian penting dari triad nuklir Rusia, menggantikan sebagian besar Tu-95MS yang sudah berusia lebih dari 60 tahun. Dan meskipun tidak secepat Tu-160, daya gentarnya justru terletak pada kemampuan bertahan dan menyerang dari luar jangkauan deteksi. Fakta menariknya, Pagda adalah pesawat pembom Rusia pertama yang sejak awal dikembangkan dengan konsep stealth dan fly-by-wire secara penuh. Selain itu, dikabarkan pula bahwa kokpit pesawat ini akan sepenuhnya digital dengan teknologi glass cockpit dan helmet-mounted display. Pagda juga dirancang dengan arsitektur modular yang memungkinkan pembaruan sistem avionik dan senjata secara berkala tanpa merombak seluruh pesawat. Hal ini penting untuk mempertahankan relevansi dalam konflik masa depan yang sangat dinamis. Yang tak kalah menarik, Pagda disebut akan memiliki fitur semi-otonom yang memungkinkan beberapa misi dilaksanakan dengan campur tangan manusia minimal. Meskipun bukan UAV penuh, elemen artificial intelligence dan mission automation akan menjadi bagian dari desain avionik on-board-nya. Kemampuan ini menjadikannya sebagai pionir pembom strategis Rusia yang menggabungkan kecerdasan buatan dalam misi tempur jarak jauh. Kehadiran Pagda akan mengubah kalkulasi geopolitik dan pertahanan udara banyak negara NATO. Ia memberi Rusia kemampuan serangan global yang senyap dan presisi, serta memperpanjang jangkauan pencegahan nuklir mereka. Sebagai simbol modernisasi, Pagda juga menandai transisi militer Rusia menuju era yang lebih terintegrasi antara stealth, AI, dan standoff warfare. Jika sukses, Pagda akan membawa Rusia sejajar kembali dalam teknologi pembom strategis, menantang dominasi Amerika yang selama ini tak tersentuh dengan B-2 dan B-21 Raider. Namun proyek ini juga tidak lepas dari tantangan. Sanksi ekonomi, embargo teknologi, serta anggaran pertahanan yang terbatas akibat konflik dan ketegangan geopolitik bisa menjadi penghambat utama. Produksi material komposit dan sensor stealth sangat kompleks dan mahal, apalagi dalam skala industri. Meski demikian, Rusia tetap menunjukkan ketekunan dalam mengejar proyek ambisius ini. Pagda bukan sekadar pesawat, tapi kartu truf dalam perang modern. Sebuah senjata yang tidak terlihat, tidak terdengar, namun mampu memberikan efek strategis yang nyata. Namun sebelum Rusia merancang Pagda sebagai bomber tak terlihat, Amerika sudah lebih dulu menebar bayangan di langit dengan sebuah bomber yang melampaui zamannya. Inilah B-2 Spirit Stealth Bomber, hasil karya Northrop Grumman yang dibangun dalam kerahasiaan mutlak di akhir tahun 80-an. Sebuah pesawat dengan desain futuristik layaknya pesawat dari film sci-fi, yang hingga kini hanya dioperasikan secara eksklusif oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan senjata konvensional dan termonuklir seperti Mark 82, JDM, GPS Guided Bomb, atau B-83 Nuclear Bombs. Pesawat ini menjadi komponen utama dalam serangan jarak jauh pada era Perang Dingin dan menjadi salah satu pesawat siluman bomber yang masih bertahan di dunia. Pengembangannya pada awal tahun 70-an menimbulkan banyak kontroversi dan oposisi di Kongres Amerika. Hal ini karena biaya operasi yang sangat besar hingga $737 juta per pesawat, dengan total biaya program mencapai $2,13 miliar per pesawat.
dari proyeksi 130 pesawat yang diorder. Pada tahun 1980, Amerika secara resmi mengumumkan peluncuran program pesawat siluman baik berawak dan tidak berawak yang tidak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara saat itu. Dari segi desain, sifat observabilitasnya yang rendah memberikan B-2 kemampuan luar biasa untuk melewati sistem pertahanan musuh yang paling canggih sekalipun. B-2 memiliki ukuran yang besar dengan lebar sayap 52,4 meter dan panjang 21 meter. Maka dari itu, fitur siluman sangat penting agar pesawat dapat lolos dari radar dan berbagai sistem pertahanan anti pesawat. Mulai dari mesin yang tertanam di B-2, pelapis khusus dan desain sayap terbang yang khas, semua berkontribusi pada observabilitasnya yang rendah dan kemampuan silumannya yang canggih. Untuk mengurangi visibilitas optik selama penerbangan di siang hari, B-2 dicat dengan cat anti-reflektif. Bagian bawahnya berwarna gelap karena terbang di ketinggian 15.000 meter. Pada ketinggian itu, warna abu-abu gelap menyatu sangat baik dengan warna langit. Agar kamuflase lebih efektif, B-2 memiliki sensor cahaya yang menghadap ke atas yang dapat memperingatkan pilot untuk menambah atau mengurangi ketinggian agar sesuai dengan perubahan pencahayaan langit. Tahun 1999, B-2 memulai debut tempur pertamanya selama Perang Kosovo. Ia berhasil menghancurkan 33% target pemboman di Serbia. B-2 juga menjadi pesawat pertama yang menggunakan smart bomb JDAM yang dipandu GPS dalam pertempuran Kosovo. Selama perang ini, 6 pesawat B-2 terbang tanpa henti selama 30 jam di Yugoslavia dari pangkalan mereka di Missouri. B-2 juga terlibat operasi di Afghanistan. Ia bertugas untuk menyerang target darat untuk mendukung operasi Enduring Freedom. Sebelum B-2 dapat terbang, kru darat ditugaskan untuk mengisi bahan bakar pesawat sesuai detail jarak terbang yang diberikan. 4 mesin turbojet GEF 118 non-afterburning memberikan B-2 Spirit daya dorong mencapai 19.000 pound yang memungkinkan pesawat berbobot 170 ton ini berhasil lepas landas. Proses pemeliharaan B-2 juga menjadi bagian integral dari kesuksesan operasinya di langit. Pemeliharaan melibatkan pemeriksaan pangkalan senjata pada pesawat, pengisian ulang cairan hidrolik di roda pendaratan, dan melakukan inspeksi pra-penerbangan. Selain itu, tim pemeliharaan juga perlu memeriksa fisik engine intake. Karena tingginya pesawat, satu-satunya cara untuk naik di atas pesawat adalah menggunakan tangga. Untuk melindungi permukaan pesawat, sepatu tim harus dilapisi bahan pelindung. Selain perawatan yang tepat dan disiplin, Angkatan Udara Amerika juga perlu bekerja melaksanakan prosedur operasional yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pesawat. Pengisian bahan bakar hot pit adalah salah satunya. Teknik ini memungkinkan pengisian bahan bakar pesawat tanpa mematikan mesinnya. Agar dapat menjalankan proses ini dengan lancar, truk pengisian bahan bakar diatur dekat dengan parkir pesawat. Supervisor akan memasang selang truk ke hidran. Kru pengisian bahan bakar kemudian memegang selang bahan bakar dan menempelkannya ke port pengisian bahan bakar. Teknik ini terbukti dapat menghemat waktu kerja yang dibutuhkan untuk tugas operasional. Dalam kasus di mana prosedur ini tidak mungkin dilakukan, maka digunakan teknik pengisian bahan bakar di udara atau dikenal sebagai air-to-air refueling.
Teknik pengisian bahan bakar di tengah penerbangan melibatkan dua pesawat terbang, yakni pesawat tanker dan penerima. Proses dimulai dengan pendekatan oleh kedua pesawat sambil tetap menjaga jarak sekitar 30 meter. Pilot penerima harus membuka port pengisian bahan bakar. Prop dari pesawat penerima dicolokkan ke tangker pengisian menggunakan prop tipe boom. Dalam kasus B2, pesawat adalah tipe rotasi 1 bagi operator tanker untuk menghubungkan boom ke port pengisian. Inilah akhir episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.